Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang krim yang ada merkurinya. Jadi bahaya krim bermerkuri itu apa aja sih dok sebenarnya? Boleh dokter Agung spill sedikit-sedikit, nanti kita saling menambahi aja dok. Oh iya. Kalau kita berbicara merkuri ya tetap kita berbicara logam ya. Logam itu masuk salah satunya logam berat kan. Jadi logam berat itu berarti bagaimanapun dia tidak akan pernah bisa terserap oleh tubuh gitu kan. Jadi apapun yang berbentuk logam itu tentunya akan berbahaya dan berisiko untuk apabila diaplikasikan ke dalam kulit kita gitu kan. Jadi apalagi suatu merkuri ini kan sebetulnya cairan silver. Kalau yang mungkin pernah dari sahabat cantik, ya merkuri kan cairan silver yang mungkin dari sahabat cantik ini pernah tahu, yang gampang tahu itu dari termometer air raksa, dari tensi air raksa yang mungkin pas pecah dia ada gumpalan-gumpalan warna silver, warna perak. Itu karena dia memang perikatan di udara itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa melebar, jadi dia memang berbentuk gumpalan. Tetapi apabila dia terkena suatu benda yang tidak lebih keras, itu biasanya dia akan mudah terserap dan penetrasinya masuk ke dalam pembuluh darah. Kalau kita aplikasikan di kulit, kan ada banyak nih beberapa yang produk-produk luar yang mungkin menggunakan bahan-bahan yang dicurigai atau ditengarai mengandung merkuri itu, tetap kita harus waspada karena dia dipakai, karena dia cairan silver, kadang-kadang dia itu memang dipakai seolah-olah seperti bleaching agent. Bleaching agent itu yang kita tahu kan di sini mungkin pernah dengar hidroquinone, terus tranexamin acid, terus ada banyak lah macam-macamnya lah. Itu seolah-olah seperti itu, padahal di sini agak berbeda gitu loh. Hidroquinone itu suatu bahan yang masih bisa ditoleransi karena dia sebagai pengobatan. Tetapi dalam hal ini merkuri itu sebagai suatu logam berat, ada timbal, ada magnesium dan macam-macam yang mungkin berisiko lah. Itu sangat berbahaya untuk diaplikasikan di dalam tubuh karena sifat dasar dari merkuri itu nanti efeknya untuk di kulit itu biasanya dia masuk ke pembuluh darah, terus dia bisa sebagai neurotoksin ya di otak. Jadi dia itu bisa jadi menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak, dia juga bisa menyebabkan kayak susah tidur yang paling ringan ya sistem saraf pusat lah istilahnya. Jadi kayak susah tidur, jadi kayak cemas, gelisah, terus mudah marah, iya, karena memang musim, ke arah persarafan seperti itu. Selain itu kan juga dia karena tidak bisa termasuk logam berat, dia tidak bisa disaring oleh tubuh, otomatis fungsi ginjal yang tadinya memang normalnya manusia itu ginjal untuk sebagai fungsi penyaringan, liver juga menyaringan, ya nggak bisa bekerja maksimal. Dan dia terakumulasi ya dok? Ya, makin lama makin dia banyak. Dia nggak mau keluar, akan tapi terakumulasi. Berisiko terjadi penyakit macam-macam. Oke, jadi sebenarnya untuk pencerah itu boleh digunakan ya dok sebenarnya. Cuma ada beberapa pencerah yang memang sangat tidak diperbolehkan oleh Balai POM. Nah, kita sekarang merujuk ke Balai POM itu sendiri. Nah, Balai POM itu sendiri memang sangat tidak memperbolehkan merkuri ada di dalam suatu sediaan. Berapapun kadarnya, itu merkuri tidak boleh ada di dalam suatu sediaan. Nah, kalau yang kita bicara tentang hidroquinone itu sebenarnya boleh, tapi dalam tanda kutip dia harus dengan resep dokter, dipantau oleh dokter ya, dan memang itu harus konsentrasinya juga harus diatur. Iya, konsentrasinya, terus kemudian diagnosanya itu sendiri. Jadi tidak semua orang itu bisa menggunakan hidroquinone dalam dosis-dosis yang sama seperti yang lainnya. Jadi memang harus diresepkan sesuai dengan kondisi tubuh atau sesuai dengan penyakit atau kerusakan yang terjadi pada kulit seseorang, kan beda-beda. Tentunya memang kadarnya pun harus berbeda-beda. Nggak semuanya, setiap orang itu menggunakannya sama dengan yang lainnya. Nah, makanya itu kenapa harus ada dokter, karena memang seorang dokter itu yang mendiagnosa dan kemudian meresepkan seperti itu. Dan nanti kan kalau kita merujuk ke penggunaan hidroquinone itu kan
memang dia sebagai obat, dia bleaching agent memang bisa digunakan, tapi harus dengan pengawasan ketat. Itu batasannya kan mungkin sekitar 3 bulan, 4 bulan lah ya. Nanti setelah itu dievaluasi ulang, itu penggunaannya harus diistirahatkan juga kan. Oke. Dan itu memang harus ini ya ini dokter ya dok, dipantau lah. Ya, dipantau oleh dokter seperti itu. Dan memang kadang kan seringnya kan setelah 3 bulan harusnya dia kontrol kembali, tapi ternyata tidak. Dia cuma resep nebus resep lagi kan, itu nggak boleh ya dari Sahabat Cantik. Jadi kalau walaupun itu memang dari resep seorang dokter, tetap harus mengikuti istilahnya jadwal kontrolnya, karena nanti setelah itu apakah dia perlu untuk diistirahatkan dulu, nanti habis itu baru digunakan lagi, ataukah memang dia mungkin tapi perlu dikurangi, atau mungkin malah perlu ditingkatkan atau dari ditambah nanti, kan? Tergantung dengan ini. Dan memang itu tidak boleh sembarangan ya penggunaannya. Dan kemudian untuk Balai POM sendiri itu memperbolehkan untuk hidrokinon itu memperbolehkan, tapi untuk wanita hamil hidrokinon itu tidak diperbolehkan, sama sekali tidak diperbolehkan ya, seperti itu. Jadi apa sih ciri-ciri kita kembali ke merkuri aja ya, karena memang kalau hidrokinon itu diperbolehkan, jadi kita tidak usah ulik-ulik tentang hidrokinon lah, karena memang itu sudahlah, itu memang tanggung jawab dokter seperti itu, tidak usah kita ulik-ulik. Karena beberapa praktek dokter tentunya kita tidak bisa mengejes kalau itu tidak boleh gitu ya dok, karena memang beberapa kan skillnya kan berdasarkan hasil pemeriksaan, nanti kira-kira perlu penggunaannya atau tidak. Dan konsentrasi yang terukur. Kita di sini akan berbicara tentang merkuri aja ya, terutama merkuri ya. Jadi merkuri itu apa sih ciri-ciri merkuri itu? Jadi merkuri sendiri kalau coba ibu-ibu dicek di dalam kulkas, biasanya ada di kulkas ya. Coba dicek sekarang. Ayo kita mulai belajar ya. Kosmetiknya ya, kosmetik skincare-nya di rumah ini kira-kira yang diedukasi oleh penjualnya untuk harus ditaruh di kulkas itu coba dicek gitu kan. Kenapa sih kok harus dicek, itu ada apa ini kira-kira? Apa? Kenapa kok harus dengan suhu yang tertentu? Bukannya kalau merkuri enggak dok? Enggak ya? Enggak, kalau merkuri enggak. Kalau merkuri dia boleh di mana aja, yang harus di kulkas atau di Ini. Iya. Soalnya memang ada beberapa yang mungkin dari reseller atau penjual kan harus ini nanti ditaruh di pendingin, di suhu yang lebih dingin gitu kan. Itu sebetulnya ada apa gitu loh? Itu biasanya kalau itu tuh hidrokinon. Jadi memang hidrokinon di bawah suhu, di atas suhu 8 itu biasanya itu berubah warna ya, teroksidasi. Ya, untuk ibu-ibu hamil itu perlu diperhatiin ya. Jadi karena ibu yang hamil itu kan dari saya kan, soalnya kan kita berbicara untuk kesehatan ibu hamil maupun diri bayinya, itu tentunya supaya Sahabat Cantik semua ini bisa tahu bahwa apakah kosmetik atau skincare yang biasa Sahabat Cantik ini pergunakan itu aman atau tidak, minimal dari beberapa bahan seperti salah satunya tadi yang kita sebut juga sebagai pengobatan atau bleaching agent, tapi juga sebagai bahan yang merkuri, yang bermerkuri. Itu jangan jatah api, gimana sih? Iya. Kamu ngezoom pakai HP-mu sayang. Iya, nanti soalnya ini tuh mau aku bikin iklan. Biar bisa dilihat nih, kira-kira nanti biar bisa dilihat nanti kira-kira ada bagaimana cara kita bisa tahu bahwa ini tuh merkuri atau tidak. Itu juga bisa berlaku untuk dilakukan oleh Sahabat Cantik di rumah. Sekarang coba kita emang nggak bisa di zoom ya ini, tapi nanti saya ini loh, ciri-ciri merkuri itu seperti ini ya, lengket banget seperti ini nah ini molor seperti ini, molor banget seperti ini. Molornya itu kalau dibandingkan sama yang
sama yang memang skincare yang normal itu sebetulnya seberapa sih sebetulnya? Karena ini berkilat ya, kelihatannya lebih berkilat nih. Kalau mungkin dari sahabat cantik mau di zoom bisa itu agak lebih shiny, lebih berkilat gitu lah. Dan biasanya itu baunya itu karena ini merkuri, kemudian si penjual itu sendiri ini ya memberikan pewangi agar menyamarkan adanya merkuri. Karena merkuri itu juga sebetulnya baunya saja itu juga bisa berisiko di pernafasan kan. Jadi tidak cuma memang bahannya, tetapi dari baunya saja itu juga dibuat pernafasan akan berisiko. Coba di rumah dicek apakah molor seperti ini. Kalau molor seperti ini bahaya banget ya. Nah ini bahaya banget. Jadi itu nanti kalau nempel di kulit gimana itu ya? Iya cepet ini terakumulasi dok. Jadi nggak mau. Terasa berat atau mungkin jadi gerah atau malah dia bisa terserap sempurna? Terserap sempurna dan memang bagus ya. Wow, begitu mengerikannya dan murah sekali kan. Kemarin saya beli kan, ini memang sengaja saya beli. Ini untuk krim paginya itu ada merkurinya. Krim malam ini krim malam yang warnanya apa ini? Warnanya putih. Ini krim malam. Nah ini krim paginya juga molor. Nah ini molor sekali seperti ini. Jadi kalau cuman nggak begitu shiny ya kalau daripada warna yang putih ya, karena ini silver. Karena ini kalau kandungannya apa kadarnya itu tinggi, itu molornya lebih molor dok. Kalau yang ini berarti kadarnya dia tidak terlalu tinggi, jadinya tidak begitu molor. Tapi tetap molor sih, tetap molor. Tapi kan ini kayak enggak kayak tadi loh ya kan. Seperti ini, dan ini murah sekali. Ada toner, ada sabun, ada krim malam, krim pagi. Itu harganya cuma 40.000. Wow, dan karena bikin muka jadi memang dari sahabat sekali, cantik itu sebenarnya gini, zaman sekarang lah ya, 2024 gitu ya. Jadi kita kalau mau memilih suatu produk skincare itu tentunya kita tidak asal-asal aja gitu kan. Boleh lah itu mungkin bagi sahabat cantik cari yang murah aja, tapi beneran nggak ini? Gitu. Karena jujur aja ada harga, ada rupa lah istilahnya. Mana ada sih kita mau beli suatu barang tapi kita pengen yang murah tapi barangnya bagus kan? Tetap harus ada istilahnya apa ya? Kalau kita mau bagus ya harusnya kita harus agak ada effort sedikit untuk ini coba ya kita reaksikan ya. Ini cairannya apa sih? Cairannya itu kita pakai kalium iodida. Yang mana ini? Kalium iodida. Nah, coba ya. Coba nih dokter, aku mau apa? Ini saya tetesin terus kemudian nanti enggak, diulik-ulik aja deh. Diulik-ulik aja. Kan ya udah pakai handscoon tuh. Ya. Coba nanti hitamnya seperti apa, dari putih seperti ini kemudian jadi ininya seperti apa. Jadi kenapa jadi hitam? Karena dia memang logam berat kali ya, logam berat yang dia bereaksi oleh kalium iodida ya, apa namanya ya? Iya, kalium iodida. Karena dia bereaksi, jadi dia akan membentuk suatu senyawa sehingga salah satunya dia warnanya menjadi lebih pekat, lebih hitam gitu. Sebenarnya gampang sih, nggak direaksikan juga. Kalau udah molornya seperti itu juga itu udah positif kalau itu. Terus warnanya wanginya juga beda gitu loh, wanginya itu jadi kelihatan kalau itu memang dikasih pewangi seperti itu. Ini deh nanti ambil hitamnya, tapi dia nggak hitam banget gitu, enggak, tapi ada perubahan warnanya. Atau mungkin konsentratnya dari kalium iodida. Iya, kalium iodidanya soalnya susah saya dapatkan. Nah, tetap hitam dok. Nah kan, tetap warnanya itu hitam. Nah, ada perubahannya. Coba ini nanti kalau hitamnya nggak begitu hitam banget, itu berarti konsentrasinya dia nggak begitu tinggi. Tapi ini tetap hitam. Nah kan lama-lama hitam dia, nah kan hitam kan. Jadi dilihatin aja nih, jadi yang tidak dikasih apa-apa seperti ini warnanya. Jadi ya Allah, aku pernah pakai skincare itu dok. Nih, terus kalau yang sudah dikulik-kulik nih dengan kalium iodida ini, bedakan. Jadi coba dari di zoom boleh, biar bisa melihat. Jadi ini yang berisiko nih, ini masuk ke wajah nih.
ke wajah nggak cuma di luar aja nih, dia bisa tembus sampai ke pembuluh darah. Makanya dia bisa neurotoksin. Jadi benar-benar dia meracuni saraf-saraf kita. Dan jadi sekarang kenapa orang-orang pada gampang marah itu ternyata sarafnya kena ini. Tolong dok di ini dok di apa warnanya di ini nih hitam kan. Jadi zoom hanya sedikit saja bisa. Nah, itu mungkin dari Sahabat Cantik bisa dipakai. Mungkin kalau dari terus saya nyarinya kalium iodida di mana? Ya carinya di paling simpel di tetes mata aja. Itu kan ada tuh. Tetes mata atau tetes telinga yang ada kalium iodidanya. Kalau sebetulnya kalau mau nyari mungkin di platform-platform penjualan mungkin ada, cuman kalau agak susah yang gampang di apotek-apotek atau di toko obat mungkin yang tetes mata gitu, yang ada kalium iodidanya itu aja. Terus, nah ini kan lama-lamanya ini hitam. Coba ini ya kita dilihat ya, ini saya nggak begitu pertama ini dari Sahabat Cantik nih kalau lihat di perbagiannya. Jadi ini yang tidak jadi benar-benar nggak kelihatan, tapi setelah kita lakukan eksperimen kecil kita bisa kelihatan ada bedanya. Oke. Ya, terus kita coba yang nggak ada ya. Kita ambil contoh aja krimnya kita. Awan Estetik. Tadi saya belum mereaksikan loh di rumah. Jadi memang saya yakin sekali kalau nggak ada. Jadi ya udah nggak. Ini banyak banget nih bahannya. Ini semua ada berarti. Itu tadi ada. Iya, dicurigai ada semua itu. Jadi harus hati-hati ini Sahabat Cantik kalau sayang mungkin sekali menggunakan kosmetik. Kadang-kadang soalnya yang saya tahu itu biasanya seringnya value. Pertama kali memang oke lah value kan. Orang pengen ngirit kan. Cuman ini benar nih kalau untuk kesehatan diri, kesehatan tubuh masa kita mau sembarangan ini gitu kan. Sama kayak kita makan. Masa kita mau makan sembarangan kan. Pasti kan kita juga mau makan yang enak, yang sehat tentunya kan. Kalau era sekarang mungkin banyak tuh kan makanan-makanan juga yang katanya sih sehat tapi ternyata banyak mengandung gula. Sama, jadi bukannya gimana-gimana, kita harus lebih smart aja, lebih cerdas bagaimana caranya kita supaya tetap bisa warnanya jadi apa ini? Bisa. Apa ini namanya? Orange. Warnanya tetap orange gitu. Jadi dibuka aja sebelumnya. Sebelumnya seperti ini, jadi seperti ini. Ini karena agak cair jadinya seperti ini. Sama kan? Jadi selama warna tak lihatin coba ya, dilihatin di sana. Nah, jadi sebetulnya warna sama. Jadi kita sama-sama tadi ini dari produk. Nah, ini. Oke, jadi warnanya sama. Ini yang belum diapa-apain, ini yang kita sudah coba untuk ngecek apakah ini ada kandungan logam beratnya. Salah satunya merkuri. Coba ya, yang kita. Nah harganya aja beda jauh dok krim paginya ya, tapi kan kita sehat. Sama kan tadi saya bilang, jadi yakin nih kalau untuk tubuh kita mau asal-asalan karena ini investasi kan. Investasi yang lain ya, banyak termasuk salah satunya kulit. Kita nggak pingin untuk saat ini kita glowing, tapi untuk selanjutnya kita ada flek, ada macam-macam. Nah ini juga harus hati-hati gitu loh. Jadi memang kalau dibilang ada harga ada rupa, bener juga sih sebetulnya gitu. Kita mau yang apa nih? Yang toner apa yang apa nih? Tonernya warnanya apa ini? Coba warnanya. Memang harus ini ya gitu. Kalau ini warnanya gini. Aku belum ini sih kalau toner seperti ini. Coba aja ya. Coba aja deh. Ini bau banget nih. Kalau ini nggak dikasih pewangi dong? Iya nggak usah. ya nanti dicampur dulu aja. Kan udah bilang jangan dibau lah. Merkuri itu kan juga sama. Ya investasi lah, investasi. Gitu. Kalau ini nggak begitu. Kelihatan juga ini hitam. Warnanya beda. Yang tadi berarti seperti ini. Yang belum dicampur. Hampir sama ya, kalau ini nggak begitu beda ya dia. Yang berarti ini coba kecil. Ini coba. Berarti ininya kecil. Yang ini kalau dikasih warna gini emang ini dok apa namanya agak menipu lah. Menipu. Makanya ini dikasih kuning kan dia. Nah kali ini coba, kita belum coba kan yang ini kan? Yang kuning ini kan belum. Kuning ini coba ya. Coba kita ini ya. Coba yang kuning. Jadi kita ini cuma eksperimen kecil-kecilan aja supaya simple lah, nggak usah berat-berat. Yang biasanya aja bisa dicoba supaya biar nanti deh aku beli yang kalium iodida yang dosisnya tinggi, jadi nanti biar kelihatan sekali. Ini warnanya seperti ini. Oke.
Ini krim paginya. Siapa nih yang pernah nyoba ini? Yang ada merkurinya, yang satu paket harganya 50.000, 40.000 seperti itu. Nah kalau kita disuruh seperti itu ya bisa aja. Saya juga tahu itu bahannya seperti apa. Cuman ya masa ya kita orang kesehatan mau ngasih yang nggak sehat kan ya? Nggak banget. Seperti ini loh. Jadi nanti kalau diaduk-aduk terus nanti warnanya akan berubah. Kan lebih blend kan, jadi nyampur dari situ nanti biar bisa. Ini beda warnanya. Jadi kalau dia memang dikasih warna kuning seperti ini, jadi biar ini sih menyamarkan, menyamarkan. Nah, tetap beda, tetap warnanya beda. Nanti kalau beberapa hari nanti malah beda lagi. Seperti ini. Kita tambah lagi ya ini cairannya. Yang iot. Satunya mana? Bukain tolong. Cek. Coba yang ini seperti apa ya? Hitam kan jadinya. Jadi kalau ditambah konsentrasinya ini jadi kayak hitam. Banyak banget nih. Biar ini perlu. Mahal nggak tuh tetesnya? Oh mahal ini cok. Pokoknya ini beda deh, pokoknya beda ini sama ini. Masalahnya ini aku kalium iodidanya itu pakai tetes mata, jadi tetes mata kan kecil kan ininya, apa namanya, konsentrasinya ya, jadi nggak begitu kelihatan. Yang kelihatan banget itu yang ini ya, yang krim malamnya. Jadi krim malamnya itu dia memang lebih konsentrasinya itu lebih tinggi daripada krim paginya dia. Jadi seperti ini kelihatan banget kalau ini ya kan. Nah ini hitam. Jadi dia enggak perlu disimpan di kulkas. Yang perlu disimpan di kulkas itu bukan ini, tapi yang tadi yang apa namanya? Hidrokinon. Hidrokinon. Nah ini seperti ini, beda banget. Jadi beda banget. Oke di sini. Oke. Jadi cairannya itu cairan kalium iodida, nggak air putih biasa, tapi ada sendiri namanya kalium iodida. Seperti itu. Nah, jadi murah banget, murah sekali. Tadi yang punya kita ini ya dok ya. Saya ngasih sampel sedikit banget karena boosternya emang mahal bisa. Teman-teman. Iya. Jadi, tapi memang nggak masalah sih kalau ada krim lagi habis ya ini ya. Aku nggak tahu sih. Ada sampel nggak di situ, masih ada nggak? Bisa. Di situ habis sudah. Habis masih baru sih, udah habis semua. Udah habis semua waktu punya aku di rumah. Iya. Ya seperti itulah. Jadi kalau merkuri itu kalau ini direaksikan sama cairan kalium iodida itu warnanya berubah menjadi hitam ya. Satu, apa sih ciri-cirinya? Satu, yang pertama kalau ditarik itu lengket atau apa nih namanya? Ini apa sih dok namanya? Sekali, ya kental. Molor gitu loh dok loh, molor kayak gini loh ya. Molor sih tidak mau nih, molor seperti ini. Ini ciri-cirinya ini. Nah, molor banget nih. Karena lebih padat kan gitu ya. Nah, ini molor banget seperti ini ya. Jadi dia kalau dibentuk seperti kayak sabun, toner itu dia enggak begitu kelihatan karena dia dalam bentuk cairan seperti itu. Jadi malah harus lebih hati-hati. Kan ada juga itu yang
Jadi krim-krimnya itu nggak ada merkurinya, tapi mereka ngasih toner yang ada merkurinya. Jadi cepat sekali putihnya. Ternyata dia dikasih di tonernya. Padahal kalau toner mau apa, kita kan susah sekali untuk ini, untuk tahu kalau yang seperti ini kan molor seperti ini. Sama ya, yang ini krim ini yang krim malamnya, ini yang krim paginya juga seperti ini. Molor juga seperti itu. Dan ini enggak perlu disimpan di kulkas, enggak bakalan hitam. Kalau dia hitam itu kalau direaksikan dengan kalium iodida seperti itu. Jadi kita bahas hidrokinon itu karena dia enggak aman untuk ibu hamil, itu aja sih. Ya, karena kita kan di sini kan kita targetnya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menyediakan kosmetik atau produk-produk skincare yang pertama jelas dengan bahan-bahan yang alami, dengan jelas bahan-bahan yang istilahnya harus tersertifikasi seperti sudah tersertifikasi di BP POM, gitu kan. Jadi harapannya biar maksimal. Jadi kita juga jangan sampai menyebabkan kecacatan pada ibu ataupun janin itu sendiri, ataupun ada masalah pada kulit. Untuk kedepannya. Jadi memang kalau bagaimanapun juga, mungkin banyak dari beberapa influencer sana yang juga bilang, kalau menggunakan bahan alami, jangan harap kita mencapai dengan cepat. Secepatnya. Karena apa? Karena ya memang bahan alami itu ya pastinya ya lama. Ya pasti butuh proses kan. Karena apa? Karena itu akan didigest, diserap oleh tubuh, dan tubuh itu akan secara alami untuk mengurai semuanya. Kalau bahan yang kimia tentunya akan berbeda. Karena siapa nih yang biasanya beli seperti ini? Ada sabun, toner, krim siang, krim malam. Ini terkenal banget loh. Ayo siapa nih? Seperti ini. Ini terkenal banget ini. Iya. 40.000 apa 30.000 loh dapat segini. Ayo siapa yang pernah seperti ini? Ayo coba yang masih seperti ini, tolong dilihat di rumah. Ini bahaya sekali. Jadi kalian itu sebenarnya pengen sehat, pengen cantik, tapi malah ini ya. Pengen cantik dengan murah. Malah akhirnya jadi sakit. Ya harus dilihat dulu gitu kan. Jangan pasti semua kan ada value-nya kan. Pasti ada value-nya. Kalau kita mau cantik bagus, tentunya tidak bisa kita menggunakan bahan-bahan yang sembarangan kan gitu kan, seperti itu. Mungkin dari sahabat cantik ini ada yang mungkin mau bertanya atau mungkin masih agak bingung mengenai skincare yang ada di rumah. Dari sahabat cantik ini yang punya skincare apa, mungkin kandungannya apa, mungkin kira-kira boleh apa enggak. Sebenarnya banyak sih kalau kita mau blogging, mau ngecek di medsos atau di dunia maya itu kan ada banyak. Kita mau kira-kira mana yang kita mau tahu masalah gimana. Di sini kan kita cuma ingin mengarahkan saja bahwa kita itu harus lebih smart aja dalam memilih suatu produk skincare kecantikan. Karena itu investasi buat sahabat cantik semua, investasi tubuhnya, investasi kulitnya untuk kedepannya seperti itu. Jadi ini ya, saya boleh cerita. Jadi gini, jadi ada beberapa pasien yang mengeluhkan memang breakout setelah memakai krim waktu dihentikan seperti itu. Dan kemudian beliau bercerita, oh seperti ini, dulunya memang bagus, tapi lama-kelamaan nanti pasti ada yang berkurang di dalam skin barriernya. Entah itu akan mengalami flek, entah itu akan mengalami breakout, jerawat, atau mungkin gatal-gatal. Pokoknya skin barriernya itu makin hari itu makin tipis dan memang makin merusak seperti itu. Jadi nanti untuk radikal bebas yang ini cepat sekali terserap di dalam kulit tentunya ya dok, karena stratum corneumnya terkikis terus menerus, sementara stratum corneum yang memang melindungi kulit dari radikal bebas, sinar matahari seperti itu. Karena terlalu tipis maka sinar matahari akan cepat untuk diserap oleh kulit seperti itu, apalagi nanti kalau tidak menggunakan SPF. Padahal yang ada di sini itu tentunya tidak ada SPF-nya ya dok.
nggak ada SPF, cuman untuk memutihkan aja dia, jadi nggak ada SPF-nya seperti itu. Dan nah ini ada pertanyaan, saya bacakan pertanyaannya ya dok. Iya boleh. Ini ya Allah aku pernah pakai skincare itu dok. Terus oke, berarti harus dihentikan. Iya, Nggak usah tapering off, langsung dihentikan. Kalau tahu ada merkurinya, nggak ada tapering off ya dok, langsung dihentikan aja. Kalau tahu ada, alami saja. Iya, terus kemudian ini, lah harganya aja jauh beda dok, dye cream estetik bisa dapat skincare itu satu paket. Kalau mau murah jadi reseller. Iya, okay. Ya seperti itu. Kalau mau murah jadi reseller atau mau jadi agen, jadi saling ini namanya getok tular ya. Benar ya. Ya jadi kalau ini ya, kalau pasien itu ya dok, anehnya mereka itu kalau udah cantik nggak mau berbagi sama temennya. Kok temennya lebih cantik lagi. Ada ya kayak gitu ya. Iya. Kak aku ditanya nanti temanku nggak cantik seperti itu loh, gimana toh. Terus ada lagi nih yang bertanya, alhamdulillah dye cream dan booster glow terbukti aman untuk ibu hamil dan menyusui. Oke, memang ini memang iya, sangat kita formulasikan aman itu, sekali ya. Terus ini mau tanya dok, efek dari merkuri buat kulit apa sih? Wow, banyak sekali lah itu efeknya. Tentunya kan dia logam berat kan, sama aja kalau kita kasih, kalau untuk awal oke, dengan konsentrasi yang mungkin rendah saja, itu dengan penggunaan untuk awal-awal dia akan kelihatan bagus. Karena belum terakumulasi. Iya, belum terakumulasi, dan dia memang sistemnya untuk recover, jadi menutupi, bukan dia bersatu atau bersinergi dengan kulitnya, tapi dia menutupi di bagian atasnya, jadi kesannya seolah-olah lebih glowing, lebih bagus lah. Dan dia kan memang ini mengikis. Nanti setelah itu pelan-pelan lah, nanti lapisan-lapisan kulit itu nanti akan rusak, skin barriernya itu nanti akan rusak. Karena terkikis terus menerus. Sama dia kan bisa meresap, langsung cepat meresap, masuk ke pembuluh darah. Nah itu yang berbahaya, karena kita tahu kan peredaran darah itu bisa kemana-mana kan. Dia neurotoksik, jelas otomatis saraf-saraf semua akan bisa kena. Neurotoksik ya. Neuro itu saraf ini. Meracuni. Neuro itu saraf, saraf pusat seperti belum lagi itu. Kan kalau dia memang berat, termasuk dengan berat, dia susah untuk dicerna, disaring, otomatis nanti fungsi penyaringan dalam tubuh itu yang akan menyaring terus, tapi nggak bisa, ya lama-lama lelah kan, jadi rusak. Nah efek jangka panjang itu loh soalnya. Jadi bagaimanapun juga kita tidak bisa pingin hanya untuk sekarang gitu kan. Jadi karena pilihan tuh banyak gitu. Kalau kita hanya berpikir masa pengen yang murah, pengen yang instan, itu no. Kita harus pilihan sekarang, kita milih yang sehat, yang bahan yang alami. Kenapa? Karena kita hidup tidak untuk hari ini loh. Hidup tidak untuk 1-2 minggu. Investasi jangka panjang. Gitu kan. Selanjutnya kalau kita nanti di usia tua kita bagus kulitnya, tidak ada masalah. Tentunya nanti kalau kita sesuai umur. Ya, kalau samanya nih kita menggunakan bahan-bahan yang seperti ini, akhirnya sampai terjadi kanker kulit. Nah, nanti yang susah siapa? Ya anak-anak kita kan. Padahal kita kan inginnya kan waktu usia tua kita nggak nyusahin orang, nggak nyusahin anak-anak gitu lah. Kita kan harus prepare bagaimanapun kalau kita nanti sudah tua, jangan sampai kita itu cuma jadi nyusahin anak-anak gitu kan. Jadi kita pengennya kan kita bisa mandiri kan. Lagi mana bisa mandiri kalau kita sendiri kena masalah yang segitu rumitnya kan gitu. Jadi mungkin terdengar simpel, kan cuma merkuri aja, kan cuma jangan. Karena itu terus sampai ke ginjal juga ya dok, jadi nggak ke kulit aja itu, nggak hanya ke kulit aja, tapi ke saraf pusat. Jadi kita emosinya nanti tinggi, sering sakit kepala seperti itu, terus kemudian nanti otomatis karena terakumulasi jadi ke ginjal juga seperti itu. Nah ginjal untuk menyaring yang makanan yang kita makan aja udah berat udah berat, malah ditambah lagi dengan yang seharusnya nggak usah disaring, seperti yang seharusnya itu nggak dibebankan oleh ginjal, kalian bebankan oleh ginjal gitu. Jadi kenapa sekarang kok banyak orang yang cuci darah kok saya sudah bagus, nah ternyata ada sesuatu yang kalian pakai di muka, terus itu dusting ya,
Dusting ya, dusting itu di hand body juga satu badan kan itu berarti kayak disiram merkuri seperti itu, merkuri semua di badan, dikasih merkuri semua, nanti yang sini udah putih, nanti kepengen yang sini putih semua, ya Allah kayak kita ini ya mandi merkuri seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya itu bukan putih yang ingin kita capai di sini. Jadi kulit yang seperti apa adanya kita, tentunya lebih sehat, lebih bagus, lebih ternutrisi gitu loh. Jadi kita tidak merubah struktur kulit yang memang sudah, kalau coklat ya coklat, tapi lebih bersih lah ya. Lebih sehat, lebih bersih, lebih termoisturizer dengan baik, seperti itu sebetulnya kan. Terus anti aging, jadi nanti nggak cepat berkerut ya seperti itu. Jadi tetap kenyal di usia paling enggak lah usia 50 masih seperti usia 40 seperti itu. Ya, mundur sedikit lah. Jadi masih kenyal-kenyal seperti itu. Jadi sekali lagi merkuri itu tidak hanya berbahaya untuk kulit saja, tetapi berbahaya di sistem saraf pusat ya, terus kemudian ke ginjal juga seperti itu. Terus nanti juga karena efek jangka panjangnya apa? Efek jangka panjangnya karena semakin tipis kulitnya, semakin tipis matahari cepat meresap ke dalam kulit, jadinya nanti melaninnya juga diproduksi oleh kita semakin banyak juga, jadi otomatis nanti akan terjadi flek yang lebih parah ya. Pertamanya kita ingin mengurangi flek, tapi nanti jangka panjangnya akan mengalami flek atau yang disebut flek yang semuanya di muka, yang biasanya kita sebut ochronosis ya. Jadi satu muka itu hitam semua, padahal yang di yang lehernya enggak pakai, tapi yang di muka nanti akan ada ochronosis. Dan banyak sekali yang saya lihat ya di pasar-pasar itu, kalau pagi itu ya Allah rasanya saya itu pengen ngambil ibu-ibu itu, terus kemudian kita kita rawat gitu, terus pengennya itu before after seperti itu loh. Terus ini ada pertanyaan lagi ya, untuk efek negatif dari merkuri sendiri itu terlihat berapa bulan? Oh cepat, kalau merkuri itu cepat, jadi maksudnya juga berat loh, bukan nggak nunggu berbulan-bulan gitu loh. Tergantung dengan reaksi tubuhnya. Reaksi tubuhnya. Ada dia yang minimal ada alergi, gatal-gatal, minimal itu. Apalagi kalau dihentikan secara mendadak, kan dia itu menekan yang namanya melanin. Melaninnya ditekan, jadinya efek jangka pendeknya itu bagus. Karena apa? Melanin itu apa sih? Boleh dijelaskan? Pigmen, melanin itu kan pigmen dalam pigmentasi tubuh, ya, pigmen yang diproduksi. Yang memang normalnya diproduksi tubuh. Ya, untuk melindungi dari panas matahari ya. Sinar UVA, UVB kan seperti itu. Nah, itu ditekan, jadinya ya otomatis warnanya jadi putih seperti itu. Nah, tapi nanti lama-kelamaan kalau dikikis terus-menerus, tergantung kalau dikikis terus-menerus berapa lama nanti, memang panjang sekali tergantung dengan reaksi tubuh kita ya. Tapi lama-kelamaan nanti akan tipis dan memerah seperti itu. Nah, nanti kalau memerah ada kan itu dilihat seperti ibu-ibu itu merah, terus kemudian nggak ada pori-porinya. Nah, itu tuh yang namanya merkuri seperti itu. Glowing banget, tapi kalau kena panas matahari nanti merah, tipis banget ya, tipis banget seperti itu, tipis, dan kita melihatnya sangat ngeri sekali ya. Jadi beda memang ya dok, tipis karena memang itu dari lahir tipis, ada juga yang tipisnya karena penggunaan merkuri. Jadi kalau penggunaan merkuri itu kena panas matahari itu langsung merah, dan nanti ini kelihatan gilap banget. Dan kalau dikasih bedak, foundation dan apa itu nggak mau nempel dok. Jadi ini ya nggak mau nempel karena glowing banget, kayak nggak ada pori-porinya. Jadi nggak, padahal yang akan meresap
meresap itu kan memang kulit ini ya, stratum corneumnya itu. Jadi kalau nggak ada, otomatis nggak ada yang ngeresep itu tadi, apa namanya? Kayak pelembab apa namanya? Iya, makanya seperti itulah reseptornya. Jadi kan harus kalau diaplikasikan kan bagaimana juga biar dia bisa nempel lah istilahnya, bisa nempel gitu kan. Ya, Pondasen, Masya Allah, mau ngomong pondasen aja susahnya gini, pondasen nggak mau ini. Nah seperti itu, jadi efeknya memang beberapa beda-beda, tapi kalau dihentikan secara mendadak nanti otomatis akan menjadi kronosis kan, dokter. Dokter akan kayak didongengin ini. Terus ada lagi yang bilang nih, Lightening Day Cream Booster Glow Awan Estetik Premium Skincare andalan ibu hamil dan ibu menyusui masa kini. Ya, terima kasih. Ya. Jadi ini ya memang belum ada ya sepertinya yang dokter kandungan yang merekomendasikan ini, dan dokter Agung berani merekomendasikan Awan Estetik Premium sebagai krim yang aman untuk ibu hamil. Tentunya tidak semata-mata hanya untuk promosi aja ya dok? Enggak lah. Ya kalau promosi aja nanti ada efek apa-apa dijamin malah ini ya dok, profesi ya. Kalau kita di sini kan sebetulnya jujur ya, kalau kita untuk saya membuat suatu ini ya skincare seperti ini kan sebetulnya karena melihat dari pengalaman selama saya sudah berpraktek selama belasan tahun kan. Dari situ kan saya melihat bahwa kenapa ibu-ibu hamil itu kok selalu kesannya seolah tidak bisa tampil cantik gitu lah, seolah itu kusut, terus apa ya, seolah tuh biasa banget ibu hamil itu lusuh, gembrot, pokoknya kesannya tidak bagus gitu. Karena mereka takut ya, dok. Karena memang dari stigma masyarakat kan bahwa ibu hamil berarti stop, tidak boleh menggunakan ini, tidak boleh menggunakan ini kan. Karena itu. Maaf ya dok, saya potong. Nah karena itu memang ada beberapa, ini saya cerita nggak ya? Gini, jadi ada beberapa memang profesi, ada gimana ya ceritanya? Jadi memang gini ya, memang ada yang kenapa kok nggak boleh untuk ibu hamil. Nah itu biasanya memang mereka menggunakan hidrokinol. Iya, karena mereka menggunakan suatu sediaan yang memang mereka tahu bahwa itu tidak diperbolehkan. Jadi memang jadi begini dok, yang tidak memperbolehkan itu dokter kok, yang tidak memperbolehkan itu, yang tidak diperbolehkan itu krim dokter kok. Nah ternyata enggak banyak dokter yang mempunyai krim OTC atau krim Ballet Pom. Nah, jadinya mereka memang menggunakan itu untuk pengobatan. Nah, jadinya nanti kalau hamil memang harus dihentikan karena ada hidrokinolnya. Beda dengan krim kita, karena krim kita ini krim OTC yang kosmetik, yang alami. Iya, yang alami, yang kosmetik, jadinya memang diperbolehkan. Jadi untuk di sini kan pertimbangan saya pasti saya dalam mewujudkan suatu produk ini kan berarti saya juga melihat kira-kira ini akan ada bermasalah enggak, melewati ke bayi apa enggak, melewati saluran plasenta apa enggak. Terus kira-kira di trimester berapa nanti akan bisa berisiko kan. Makanya kita tetap menggunakan bahan-bahan yang alami yang biasa dipakai gitu kan, yang bisa dipakai yang memang alami. Bahkan bahan alami pun itu sebetulnya juga ada dipilih-pilih lagi, jadi tidak asal alami berarti oke, belum tentu. Jadi kita bahan alami yang sekiranya efeknya tidak ada untuk ibu hamil gitu kan. Untuk janinnya kita berpikir ke janin. Kalau untuk ibu tentunya fine-fine aja. Cuman kita di sini berpikir bahwa gimana caranya kita bisa menyediakan kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk ibu-ibu hamil yang ingin tampil cantik, tampil sehat kulitnya, tampil glowing gitu kan. Jadi walaupun hamil tetap hamilnya dengan style yang gitu. Iya, tetap jadi cantik. seperti itu. Jadi memang kalau dibilang kok harganya lebih mahal dari yang lain ya, itu bukan apa-apa. Anda bisa, sahabat cantik ini bisa lihat dari ingredientsnya kan gitu. Bahan-bahan yang kita gunakan tuh sealami mungkin gitu. Dan bahan-bahan tentunya kayak semacam apa itu? Kayak dina salmon, astaxanthin, ekstrak bunga saffron, alga merah, ada VCO, macam-macam itu kan tentunya sahabat cantik sudah tahu lah bahwa bahan-bahan itu tuh memang bahan-bahan yang rare banget, dan bahan-bahan itu yang memang aman untuk ibu hamil gitu loh. Jadi bahan alami banyak, cuman yang untuk bahan alami yang aman untuk ibu hamil
kita sudah lakukan research, hampir setahun deh kita dulu ya. Iya, setahun. Kita ngelakuin riset itu kan kalau kita coba, saya baca-baca literatur, baca-baca jurnal, karena mungkin jurnal itu sedikit untuk yang bermain di sini, karena mana mau sih orang ibu hamil dijadiin kelinci percobaan selama jadi tahun kan kita gitu itu kan. dulu nggak ditawarkan ya dok, jadi kita memformulasikan benar-benar Iya, kita memformulasikan sendiri betul. seperti itu, jadi tidak ada tawaran untuk kerjasama seperti itu, enggak, jadi kita benar-benar memformulasikan sendiri, kita coba-coba sendiri, kita trial error sendiri seperti itu. Setelah dapat formula yang pas baru kita dan kita juga di pabrik tidak ini deh, kita menurut saya sih dengan harga seperti ini sebetulnya sudah wajar sekali, karena saya juga punya kolega dari mungkin dari kota besar itu kan juga sama di sana, malah dengan satu ingredients itu harganya bisa mahal kan, bisa ratusan ribu, bisa jutaan gitu kan. Karena saya di sini cuma berpikir saya tidak akan ambil untung gitu, saya nggak akan, ya namanya orang oke lah kita ambil untung, tapi nggak usah banyak-banyak lah, karena di sini saya cuma pengen gimana sih kita sebagai mungkin seorang dokter, kalau kita mengobati pasien itu bisa sembuh, itu mungkin ada sisi kepuasan tersendiri bahwa oh kita itu sebagai dokter ada gunanya nih, gitu lah. Kalau kita ngobatin pasien nggak sembuh-sembuh udah pikiran pasti. Kalau dalam hal ini saya nih biasanya kalau ada ibu hamil yang dia dalam proses melahirkan terus kondisi bayinya jelek, tentunya kita mau jam berapapun kita akan ready. Apakah kita di situ hitung-hitungan, oh nanti ini kan masuk ke jalan lembur? Enggak. Jadi mau jam berapapun kalau memang kegawatan pada bayi, kegawatan pada ibu, kapan aja bisa. Mungkin itu yang tidak dicerna oleh banyak orang, karena orang itu kan kerjanya apa sih? Dari jam pagi sampai sore, setelah itu udah have fun, senang-senang tidur istirahat. Kalau kami tidak, gitu. Jadi di sini kita tidak berbicara masalah untung atau gimana, enggak, apalagi sampai minta cari untung banyak banget, enggak. Kita cuma mikir ini tuh ada orang yang ada orang yang dia memang butuh, kita coba, kita pakai formulasi yang sepengetahuan saya, setelah saya searching itu dan hasilnya bagus, tentunya saya sudah senang dengan itu. Masalah ada untung lebih itu namanya bonus ya. Jadi setelah kita melakukan kegiatan yang menurut kita berguna untuk orang dan akhirnya mungkin ada tambahan sisi lain bermanfaat untuk lain, ya mungkin itu bonus gitu. Ini saya sapa teman saya alumni hadir. Ini yang punya Bisantika ini Pak, tolong dipromosikan untuk tentunya promosinya nggak hanya jualan aja ya, tapi untuk mensehatkan seperti itu. Edukasi ya, karena mungkin dari Sahabat Cantik bisa lihat deh beberapa kosmetik dari Sahabat Cantik yang mungkin udah punya, bahkan mungkin bahan-bahannya mungkin dia banyak yang tidak pernah dikeluarin. Saya titip brosur ya Pak. Nanti saya titip brosur. Ini saya kirim. Ini yang punya Santika di sini dok. Terus ini tanya lagi, awan bisa mengatasi flek-flek efek dari KP yang krim apa ya? Jadi gini, boleh. Jadi gini, ada yang namanya pengobatan, ada yang namanya perawatan seperti itu. Kalau fleknya itu memang sangat banyak sekali, nanti bisa konsultasi online ke kami, nanti akan saya konsultasikan dengan Dokter Agung, nanti difoto seperti itu, nanti Dokter Agung akan memberikan ini harus dikasih kosmetik atau kosmetik seperti itu. Nah, kalau fleknya itu tidak begitu banyak, boleh menggunakan retinol, boleh menggunakan booster. Nah, tapi lebih baiknya kalau fleknya itu banyak sekali atau dikasih apa-apa masih membandel, itu nanti kita buka yang namanya konsultasi online ya. Kita buka konsultasi online, nanti akan kami diskusikan dengan Dokter Agung, kemudian nanti Dokter Agung memberikan resep kepada saya dan saya nanti akan meraciknya seperti itu. Jadi memang tidak satu orang satu resep. Jadi kita harus bedakan dulu ya. Jadi kalau di sini kan memang kita juga memproduksi barang-barang yang untuk perawatan seperti OTC, skincare ini. Tapi kan kalau apabila mungkin ada yang mungkin lebih berat lagi, nanti bisa kita konsultasikan. Mungkin bisa juga kalau dari Sahabat Cantik ini mungkin ke sejawat dokter kulit atau kemana, monggo nggak apa-apa. Cuman mungkin minimal itu kita akan memberikan suatu solusinya seperti apa. Seperti Jadi nanti kalau solusinya seperti ini, kalau memang harus dengan
perlakuan yang lebih seperti itu. nanti bisa kita arahkan ke sejawat dokter kulit ya. atau ke dokter estetik medik, itu bisa kita arahkan ke sana. Seperti itu. Dan kita membuka konsultasi ini secara gratis, boleh langsung. Jadi kita tuh kayak Halodoc, tapi Halodocnya nggak bayar ya. Nggak bayar. Bayar. Seperti saya bilang, jadi oke lah, selama kita bisa berusaha untuk membuat dari sahabat cantik ini bisa berguna, bermanfaat sih, oke gitu lah. Ya, seperti itu. Jadi nanti ini ya boleh konsultasi online. Ada itu nomornya di bio link kami, ada barcode-nya juga, nanti kita ada barcode. Jadi nanti barcode itu langsung di barcode gitu, diapain gini itu namanya? Scan. Ya, di scan barcode, nanti diisi aja di situ, nanti apa keluhannya, umurnya berapa, udah pakai berapa bulan, berapa tahun, seperti itu. Nanti Dek, tolong itu. Jadi nanti akan secara langsung kami lihat, terus kemudian nanti kami diskusikan, dan nanti akan diberikan pengobatan atau perawatan yang cocok untuk ibu-ibu semua, seperti itu. Dan jangan lupa apapun itu harus menggunakan SPF ya, yang minimal 30. Jadi lightening day cream seperti itu. Jadi kemarin ini banyak ya dok pasien kita yang mengeluh ke kita, bercerita udah breakout, jerawatan banyak, fleknya banyak, kemudian datang ke kita ya dok, ke kita, kemudian kita memberikan solusi seperti itu. Jadi jangan pengen cepat seperti itu, dan akhirnya mereka malah bilangnya nggak mahal dok, ini kok murah sekali. Saya itu udah di mana-mana sampai jutaan, karena memang ganti ini nggak tambah sembuh, tapi memang malah tambah parah. Kemudian konsultasi ke kita memang gratis, tidak dipungut biaya. Kita step by step kita lakukan ini namanya tapering off seperti itu, terus kemudian step-step penggunaan skincare itu bagaimana, terus kemudian perubahan gaya hidup yang dulunya tidak peduli tentang kesehatan kulit, seperti penggunaan HP ini juga ternyata itu memang sangat berbahaya sekali untuk kulit ya dok. Jadi memang harus menggunakan SPF itu, terus kemudian masak di kompor seperti itu, terus kemudian hawa panas pun itu katanya dokter aku kemarin ini ya, awan juga malah bisa menyebabkan ini ya, mendung juga sama aja. Jadi memang hawa panas itu memang bisa juga untuk merusak kulit kita seperti itu. Jadi memang inilah perubahan gaya hidup harus diubah juga seperti itu. Jadinya nanti akan lama kelamaan akan menjadi sehat seperti itu ya, lifestyle-nya diubah, nanti akan sehat seperti itu. Dan jangan lupa menggunakan vitamin atau makan buah-buahan yang bervitamin, sayur seperti itu yang memang berguna untuk kulit kita. Jangan lupa minum air putih, karena ini panas sekali ya dok, kulit saya aja rusak ini. Saya tuh saya kira alergi, tapi ternyata karena panas ini nggak kuat, saya berontak semua seperti itu. Jadi memang harus hati-hati ya, karena ternyata yang dioleskan di kulit topikal itu tidak hanya merusak kulit kita, tapi ternyata bisa jadi itu akan merusak sistem saraf pusat kita, ginjal kita, organ-organ dalam kita seperti itu. Apalagi kalau itu digunakan terus-menerus tanpa tanpa tahu itu manfaatnya apa, mudaratnya apa seperti itu. Ternyata manfaatnya baik di awal saja dan sangat sedikit sekali. Ternyata malah nanti kita pengen sehat, malah akhirnya kita jadi sakit, dan itu malah ke organ-organ kita semua akan merusak seperti itu ya dok. Oke. Ini udah jam 8. Iya, hampir jam 8.
udah 1 jam juga nih tadi dikode sama TikTok. Jadi nanti besok lagi kita akan ketemu lagi nanti dengan topik-topik tertentu. Boleh DM di akun kami ini. Kita juga punya YouTube Dok sekarang. Jadi nanti kalau pengen tahu obrolan-obrolan kita, kalau misal ibu-ibu nanti disambi untuk masak, lihat TV atau apa, bisa ke YouTube kami seperti itu. Oke, itu sangat tidak saya cut sama sekali itu yang di YouTube itu nanti bisa di subscribe. Iya, di subscribe, like, like, subscribe gitu kan. Waduh, kita udah main kayak gituan deh. Iya. Nggak penting, belum pinter. Gitu ya, terima kasih sekali udah gabung ke kita untuk masalah kewanitaan, kecantikan, kulit. Boleh langsung DM di akun kami atau boleh langsung di bio kami itu ada nomornya, langsung aja dicek di situ. Nanti kalau masalah kesuburan atau apa juga boleh, itu bonus ya Dok. Boleh. Ya, bonus nanti saya konsultasikan dengan Dokter Agung. Terima kasih. Terima kasih.